Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar IPS itu seru dengan saya Dewi Yulianti. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian belajar di rumah dengan tetap semangat ya. Kali ini materi yang akan dipaparkan adalah materi mengenai kerjasama ASEAN. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini? Baik, kita mulai ya. Let's go! Baiklah, dalam materi kali ini ada tujuan pembelajaran yang ingin bisa kalian capai. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat kerjasama negara anggota ASEAN. Yang kedua, siswa mampu menguraikan bentuk-bentuk kerjasama sosial politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, serta pendidikan terhadap kehidupan negara anggota ASEAN. Dan yang keempat, siswa dapat menguraikan upaya meningkatkan kerjasama antar anggota ASEAN. Materi pertama mengenai faktor pendukung kerjasama. Faktor pendukung kerjasama terdiri dari kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya bisa mempengaruhi kerjasama. Misalnya, perbedaan sumber daya pangan setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura dan Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau posisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa secara iklim, mayoritas negara kawasan Asia Tenggara beriklim tropis. Berikutnya, mengenai faktor penghambat kerjasama Asia Tenggara. Yang pertama, adanya perbedaan ideologi. Namun, faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara. Yang kedua, adanya konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga adalah kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing tentunya akan berdampak pada pengaruh hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Dan yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan tiap-tiap negara, yang mana setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Kita lanjut pada bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama anggota ASEAN ada beberapa bidang. Pertama, mengenai kerjasama ekonomi. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah masyarakat ekonomi ASEAN. Kerjasama berikutnya adalah kerjasama dalam bidang pendidikan. Kerjasama bilateral dalam bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh dari bentuk kerjasama pendidikan adalah dengan adanya pertukaran belajar. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas negara ASEAN. Dan ada pula kerjasama di luar negara Asia Tenggara, contohnya dengan Jepang. Jepang memberikan biaya yang diberikan kepada ASEAN dan Jepang, Scholarship Fund atau beasiswa ASEAN dan Jepang.
Berikutnya adalah pertemuan antar para menteri pendidikan se-Asia Tenggara yang dilakukan pada tahun 2018 atau ASET. Di sini juga dilaksanakannya ASEAN Council of Teacher Convention di Sanur Denpasar, yang mana bertemakan pada profesionalisme guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemanusiaan. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. ASEAN juga menyelenggarakan Asian School Games Malaysia tahun 2018, di mana acara ini merupakan penyelenggaraan olahraga games antar sekolah yang ada di kawasan Asia Tenggara. Bentuk kerjasama lainnya adalah bentuk kerjasama politik dan keamanan. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOFAN atau Traktat Persahabatan dan Kerjasama Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, dan juga kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau Treaty of Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone. Bentuk kerjasama selanjutnya adalah dalam bidang budaya dan olahraga. Bidang ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama. Para anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Beberapa kegiatan di antaranya ada ASEAN Contemporary Dance Festival, ada ASEAN Social Cultural Community, dan juga adanya SEA Games atau olahraga yang diikuti oleh semua anggota Asia Tenggara setiap 2 tahun sekali. Bagaimana pengaruh kerjasama? Ada beberapa pengaruh kerjasama, di antaranya dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini bertujuan untuk membuka pasar dan lapangan pekerjaan di masyarakat ekonomi ASEAN, dan juga permasalahan pekerja imigran dengan membentuk penguatan aliansi regional atau ADWA, ASEAN Domestic Worker Alliance, di bidang ekonomi. Masyarakat ekonomi ASEAN secara bertahap membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Bentuk interaksi ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusia. Kondisi tersebut menuntut semua anggota di Asia Tenggara dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara yang berkualitas. Lalu dalam bidang selanjutnya, dalam bidang budaya yang bertujuan untuk menonjolkan kebudayaan yang berkesinambungan serta membangun kota budaya ASEAN, festival budaya serta industri musik sebagai perolehan devisa dari sektor pariwisata, di antaranya dengan adanya ASEAN Community. Perbatasan wilayah di bidang politik dan keamanan. Masih ingat kasus Natuna? Ini menjadi sebuah perdebatan yang sangat serius kemarin ya. Nah, dalam hal masalah tersebut, maka diadakanlah ASEAN Political Security Community Council Meeting untuk membahas masalah sengketa perbatasan wilayah dan juga adanya penjagaan di daerah perbatasan setiap negara. Kerjasama dalam bidang selanjutnya adalah bidang pendidikan, yang mana ini menyebabkan peningkatan mutu pendidikan dengan akreditasi lembaga pendidikan taraf internasional dan juga adanya pelatihan guru serta pertukaran pelajar. Setelah mengetahui semua bentuk kerjasama dan pengaruhnya, tentunya ada usaha untuk meningkatkan kerjasama anggota Asia Tenggara. Upaya meningkatkan kerjasama di kawasan Asia Tenggara bisa ditempuh dengan beberapa hal. Pertama, adanya kekompakan, konsistensi, keterbukaan, dan rasa kekitaan. Yang kedua, adanya sikap untuk saling menghormati dan kesedia kawanan sosial. Dan yang ketiga, peningkatan pelayanan publik bagi kawasan negara Asia Tenggara dalam bidang pemerintahan, serta dengan adanya membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh penduduk dalam berbagai bidang. Nah, bagaimana pemaparan kerjasama
sama ASEAN-nya. Aku harap kalian mampu memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di pemaparan materi selanjutnya. Ingat, belajar IPS itu seru.